Kita melaksanakan ibadah ini kita merasakan dengan pertolongan Allah. Kita merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, semata-mata karena Allah. Dan kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini kaina kembalinya kepada Allah. Nah, itu salah satu musyahadah. Kalau kita kaum macam itu dalam beribadah, dapat bagian dari musyahadah. Nah, tapi kita kada bisa macam itu langsung tanpa melalui tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, warakib wakhsya'i, serta awasilah diri dan khusyuklah. Mengawasi diri dalam bahasa Arab disebut muraqabah, adalah sebuah usaha untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, itu muraqabah, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mewahyukan, alam ya'lam bi annallaha yara, surah Al-Alaq. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Seseorang yang mengawasi diri akan memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya, dan setiap saat dia akan memperhatikan tindak tanduknya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Jadi di dalam agama kita, muraqabah ini disebut dengan maqam al-ihsan. Ada Islam, ada iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, muraqabah ini letaknya di bab ihsan. Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya, ujar Sayyidina Umar, waktu kami dudukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat bekas perjalanan jauh padanya. Namun kami tidak kenal laki-laki itu. Nah, datang laki-laki tadi duduk menghadapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku daripada Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala, Nabi kita menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila
Ujar Nabi, Islam itu bahwa engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, naik haji jika mampu. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Jadi ujar Sayyidina Umar, kami bingung, inya nang betakun, inya nang membujurakan laki-laki ini. Laki-laki tadi berkata lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang iman. Pengertian iman itu macam apa? Qala, Nabi kita menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Ujar Nabi, iman itu adalah engkau beriman, percaya dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, percaya dengan kadar baik dan buruk itu dari Allah. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Sayyidina Umar bingung lagi, kami betakun tapi membenarkan. Qala, berkata laki-laki tadi pulang, ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, ujar Nabi kita, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu, ujar Nabi kita, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya engkau beribadah kepada Allah itu musyahadah kepada Allah. Engkau beribadah itu menyaksikan Allah, musyahadah. Nah, kalau engkau tidak bisa demikian beribadah itu menyaksikan Allah, maka beribadahlah engkau merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau engkau kada mampu musyahadah menyaksikan Allah, maka rasakan olehmu bahwa Allah menyaksikan kamu. Nah, ini ihsan, iya murakabah. Jadi murakabah ini adalah dekat hubungannya dengan musyahadah. Kalau kita kada bisa musyahadah, kalau kita kada bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kita, maka rasakanlah bahwa Allah yang selalu menyaksikan kita, Allah selalu mengintai kita, Allah selalu memelihara, mengawasi kita. Rakib. Dalam hadis yang panjang tersebut, laki-laki tadi bulik hilang, kada tahu kemana buliknya. Lalu ujar Nabi kita, hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum. Laki-laki yang tadi adalah Jibril sebenarnya. Dia mengajarkan kepada kalian tentang agama, tentang perkara agama yang kalian perlukan. Jadi 3 perkara ini, Islam, iman, ihsan, kada terpisah kalau hendak selamat dunia dan akhirat. Orang yang hanya Islam itu selamat dalam dunia, di akhirat kada selamat. Orang yang hanya Islam, dia mengucap kalimat syahadat, dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji, Islam, tapi dia kada iman. Nah, ini dalam dunia dia selamat, tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang yang hanya ada iman ada tapi tidak Islam, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada semua yang diajarkan Rasulullah, dia percaya kepada hari akhir, dia percaya kepada qada dan qadar, dia percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, tapi dia tidak Islam. Sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, naik haji kada, mengucap 2 kalimat syahadat kada. Nah, ini orang dalam dunia dia dianggap sebagai non muslim, dalam dunia dianggap orang yang bukan Islam. Kalaupun dia mati, dia dikubur di bukan kuburan kaum muslimin.
Tapi di akhirat kaina orang ini selamat daripada kekal dalam api neraka jahanam. Selamat dari kekal dalam api neraka jahanam. Nah, yang ketiga ini ihsan. Jadi gunanya Islam itu untuk menyelamatkan diri dalam dunia, supaya jangan keluar daripada gulungan Islam. Iman menyelamatkan daripada kekal dalam neraka. Sedangkan ihsan ini menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Jadi kalau ketiga-tiganya ada, Islam, iman, ihsan, ini selamat, kada akan masuk neraka sedikit juga pun. Nah, artinya masuk ke dalam surga tanpa melalui azab neraka. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Pada dasarnya muraqabah adalah sifat Allah, raqib, maha mengawasi. Tetapi manusia memiliki bagian darinya. Muraqabah Allah kepada hambanya adalah perlindungannya kepada mereka. Sedangkan muraqabah seorang hamba kepada Allah adalah dengan menunjukkan rasa malu, beradab, dan mengabdi kepadanya. Ini merupakan buah daripada muraqabah. Orang yang meyakini, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, timbul rasa malu, timbul beradab kada sembarangan, timbul mengabdi kepadanya. Di samping itu juga dengan memperhatikan berbagai karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya perlakuan Allah yang maha wujud dan tidak diserupai oleh sesuatu pun terhadap mereka itu tampak nyata. Muraqabah adalah keadaan hati yang muncul karena hati mengetahui bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah yang maha mengetahui zahir dan batin. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amal illa kunna alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di langit ini yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sebesar atom, sebesar biji sesawi, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Semuaan kada terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi merasa akan ke dalam diri bahwa kita ini diawasi oleh Allah, lalu kita mengawasi diri kita, nah itu yang disebut ngarannya muraqabah. Di dalam kitab-kitab tarikat disebutkan bahwa muraqabah ini adalah merupakan salah satu jalan yang mau kada mau mesti kita lalui kalau kita hendak musyahadah. Musyahadah ini makam ihsan yang pertama. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Ini musyahadah. Artinya kita beribadah kepada Allah, kita musyahadah menyaksikan Allah.
Nah ini musyahadah. Ini kada bisa kita langsung ke situ kalau kada melalui murakabah. Nang kedua apa? Bahwa engkau merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merasa bahwa kita selalu dijaga, diawas oleh Allah, otomatis kita memelihara, menjaga, mengawasi diri kita. Disebutkan di dalam beberapa kitab tarekat tadi, perjalanan kita untuk menuju musyahadah. Musyahadah ini adalah puncak di mana kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Kalau kita beribadah, nah di situ kita merasakan bahwa ibadah kita ini adalah minallah, daripada Allah. Kita melaksanakan ibadah ini, kita merasakan dengan pertolongan Allah. Kita merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, semata-mata karena Allah. Dan kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini kaina kembalinya kepada Allah. Nah itu salah satu musyahadah. Kalau kita kaum macam itu dalam beribadah, dapat bagian dari musyahadah. Nah, tapi kita kada bisa macam itu langsung tanpa melalui tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah murakabah tadi. Sebelum murakabah, kan murakabah ini mengawasi diri. Kita mengawasi diri kita, mengintai diri kita. Sebelum kita murakabah itu, yang pertama kita lakukan apa dulu? Musyaratah atau murabatah. Ini biasa dilakukan pagi sore, bisukan kamariah. Nah imbas sembahyang subuh kita musyaratah atau murabatah, atau kita mengikat diri, mensyaratkan diri, berjanji kepada diri. Ada mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki, hati, dan faraj, kemaluan. Ini anggota kita. Nah anggota tubuh kita ini kita beri syarat di pagi hari. Ini perjalanan kita, perjalanan seorang manusia hamba Allah yang hendak mendapatkan musyahadah. Pertama, imbas sembahyang subuh, inya berjanji mensyaratkan kepada mata. Nah ujarnya, wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada lawan jenis yang halal nikah. Wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada aurat, baik aurat sejenis atau lain jenis. Wahai mata, ikam hari ini jangan memandang dengan pandangan yang menghinakan kepada orang Islam. Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang apa yang ada dalam rumah orang tanpa seizin ampun rumah. Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang kepada sesuatu yang munkar bila engkau tidak mampu merubahnya. Wahai mata, ikam pada hari ini berjanji lawan aku jangan hendak memandang yang haram. Nah ini ngarannya musyaratah. Itu kita bisiki lawan mata kita. Nah hanya lawan telinga. Telinga, ikam hari ini jangan hendak mendengar gibah, jangan hendak mendengar orang-orang mengumpat orang-orang muslim. Telinga, ikam pada hari ini jangan hendak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji. Nah ini musyaratah lawan telinga. Lalu kita pulang berjanji lawan lisan kita. Wahai lisan, ikam hari ini jangan sekali-kali melakukan dusta.
Wahai lisan, ikam hari ini jangan melakukan gibah. Lisan, ikam jangan melakukan namimah, anjur atar. Lisan, ikam hari ini jangan hendak mencaci maki mencela makhluk Allah. Wahai lisan, ikam jangan hendak berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita berjanji lawan lisan. Janji lawan perut pula. Wahai perut, ikam pada hari ini jangan hendak makan riba. Jangan hendak makan hasil rampasan, hasil curian. Jangan hendak minum arak, makan minum nang najis, makan harta yatim, dan lain-lain makanan nang haram. Janji lawan perut kita. Lawan tangan. Wahai tangan, kita pada pagi hari ini berjanji, ikam jangan sampai hendak mengurangi takaran timbangan takaran. Jangan hendak mengurangi takaran timbangan ukuran. Jangan hendak mencuri, merampas, korupsi, mencukai, memukul, bahkan membunuh orang. Nah, ini janji lawan tangan. Jangan hendak ikam wahai tangan pada hari ini mengambil suguk, memberi suguk, menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, berjanji lawan tangan. Wahai batis, ikam berjanji hari ini lawan aku, jangan hendak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lawan faraj, wahai kemaluan, ikam hari ini jangan hendak macam-macam. Jangan hendak melakukan zina, jangan hendak melakukan liwat, jangan hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji lawan hati. Wahai hati, ikam hari ini jangan hendak ria, jangan hendak sombong, jangan hendak kikir, jangan hendak ujub, jangan hendak iri dengki, jangan hendak macam-macam yang diharamkan oleh Allah. Seluruh tubuh, akhirnya kita berjanji, wahai seluruh tubuh, berjanji pada pagi hari ini jangan hendak durhaka kepada kedua orang tua, jangan hendak durhaka kepada suami, jangan hendak membuka aurat, jangan hendak memutus silaturahim, jangan hendak memakai sutra bagi laki-laki, memakai emas bagi laki-laki, dan sekalian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim, hari ini mulai berjanji. Janji meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian lagi janji melakukan sesuatu. Wahai mata, ikam hari ini daripada boleh melakukan yang haram, ikam bertugas hari membaca Al-Quran sekian, melihat Al-Quran sekian. Telinga ikam mendengari pengajian sekian jam. Muntong ikam membaca Al-Quran, membaca zikir sekian. Nah, kita janji demikian kepada anggota tubuh kita. Nah, itu ngarannya adalah musyaratah. Janji macam itu mulai imbas sembahyang subuh, berjalan hari. Nah, dalam perjalanannya inilah disebut kita murakabah ngarannya. Kita intai diri kita. Ada nampinya bagus, mata nama mata. Besokan tadi sudah berjanji jangan melihat yang haram. Ada makanan, ampun orang hendak parut, besokan tadi berjanji jangan hendak makan yang haram. Jadi setiap gerak-gerik kita awasi sesuai dengan perjanjian kita di pagi hari tadi kepada diri kita. Nah, berjanji diawasi hari, jam demi jam, jam demi jam, sampai kita maghrib. Murakabah kita mulai subuh sampai mbah maghrib, murakabah mengawasi diri, cocok ke dalam perjanjian yang disukan tadi. Di situ kena mbah maghrib itu ada muhasabah. Nah, ada muhasabah. Muhasabah itu apa? Perhitungan. Coba kita cek mata. Ikam mendakat mulai besokan tadi melihat yang haram, jar mata sekali tasirit ada. Telinga adakah berbuat yang haram siang tadi? Ada, mendengar gibah. Muntong adakah berbuat yang haram tadi? Ada, sekali berdusta.
Nah kita cek ini muhasabah ngarannya, menghitung mulai pagi sampai. Jadi hubungannya lawan murakabah tadi. Murakabah kita pengawasan karena mbah maghribnya ada perhitungan. Nah perhitungan di jumlah, mata ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran, muntung ada pelanggaran, betis ada pelanggaran, parut ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran. Nah sesudah itu apa? Kalau yang ada pelanggaran nih, itu mesti ada mu'aqabah, pengambilan tindakan. Nah pengambilan tindakan. Mata Ikam tadi sekali menyerit. Nah malam ini Ikam yang biasa guring jam 11, jam 12. Ini diambil tindakan kepada mata. Karena tadi ada sedikit melanggar, hukumannya si mata malam ini yang biasa guring jam 11 ditunda jam 12. Nah, muntung nang hari ini tadi ada berdusta sekali. Nah, hukumannya apa? Muntung nih biasa membaca Quran sajus semalaman, malam ini 2 juz. Nah ini hukuman kepada muntung nang baca. Nah demikianlah mu'aqabah ngarannya. Setiap ada anggota tubuh yang melanggar apa perjanjian tadi, sudah diawasi dan dihitung, itu ada tindakan. Ada tindakan. Nah dalam mengambil tindakan ini diperlukan apa? Mujahadah, melawan nafsu, berperang melawan nafsu. Kalau kita kada berjuang melawan nafsu, kita kada akan mengambil tindakan itu. Kita kada akan mengambil tindakan. Harus ada mujahadah. Nah, jadi tadi biasa kurang jam 11, jam 12. Biasa membaca Quran sajus, karena muntung hari ini ada berdusta, malam ini 2 juz muntung kalau aku makan. Harus mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang melawan nafsu. Nah bila kita sudah bujur-bujur bersungguh-sungguh kita mampu melawan nafsu ini, dan bila kita sungguh kita pasti menang, itu sudah janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bujur-bujur sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya, pasti akan kami beri petunjuk untuk menang. Nah, pasti menang kalau kita mau sungguh-sungguh. Nah kalau sudah kita mujahadah ini, kita akan bisa muhadarah. Nah muhadarah apa? Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Hanya kalau menghadirkan Allah dalam hati. Kalau sudah kita ini kalau menghadirkan Allah di dalam hati kita, baik di waktu senang, baik waktu susah, baik waktu nyaman, baik waktu sakit, baik waktu lapar, waktu kanyang, kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Allah memberikan kita mukasyafah, dibuka hijab mata hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mukasyafah dibuka. Bila sudah dibuka apa? Hanyar kita bisa musyahadah, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Nah itu rintitannya. Kalau nak musyahadah kita langsung, kalau kan ma'rifat langsung lawan Allah, kada ada pelatihannya, kada ada pendidikannya, kada ada ilmunya, kada kawa, mesti kita lalui. Nah satu persatu.